Halo semuanya, kita dari kelompok Sejarah Museum Konferensi Afrika. Presiden Soekarno kemudian berinisiatif untuk mendirikan museum khusus dalam memperingati konferensi bersejarah tersebut. Bangunan ini dirancang oleh arsitek Insinyur Sujono. Presiden Soekarno ternyata tidak diam. Dia pun turut mengawasi proyek ini untuk memastikan museum ini dapat terwujud sesuai visi dan keinginannya. Museum Konferensi Asia Afrika akhirnya diresmikan pada tanggal 27 April 1980 oleh Presiden Soeharto. Museum Konferensi Asia Afrika kini berdiri sebagai situs warisan penting bangsa Indonesia untuk mengenang solidaritas negara-negara Asia dan Afrika yang baru merdeka pada masa perubahan politik global. Pada tahun 18 Juni 1986, kedudukan Museum Konferensi Asia Afrika dialihkan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kepada Departemen Luar Negeri di bawah pengawasan Badan Penelitian dan Pengembangan Masalah Luar Negeri. Selain berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda-benda bersejarah ketika Konferensi Asia Afrika, museum ini juga berfungsi sebagai tempat pelestarian hasil dan konferensi Asia Afrika, yaitu Dasasila Bandung yang berisi hormati HAM dan tujuan serta prinsip dalam piagam PBB, menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, mengakui persamaan derajat semua ras dan persamaan derajat negara besar ataupun kecil, tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain, menghormati hak setiap negara untuk mempertahankan diri, tidak melakukan tekanan terhadap negara lain, menyelesaikan semua perselisihan internasional dengan cara damai, meningkatkan kepentingan bersama, menjunjung tinggi keadilan dan kewajiban internasional. Koleksi yang ada di KAA, Museum Konferensi Asia Afrika, memamerkan sejumlah koleksi berupa benda-benda yang kerap kali dipakai saat KAA berlangsung, seperti kamera, meja, kursi, tugu, mesin tik, dan vas bunga pun juga ada di dalam museum itu. Museum ini juga diekspos berbagai foto-foto dokumenter terkait peristiwa-peristiwa latar belakang lahirnya KAA, dampak KAA bagi dunia internasional, profil negara-negara peserta, dan menggambarkan situasi pada saat Perang Dunia berlangsung. Selain itu, ada foto dokumenter mengenai pertemuan Tugu, Konferensi Kolombo, hingga Konferensi Bogor. Kemudian tak lupa juga ada film kebudayaan negara-negara anggota. Bahkan juga ada dokumenter konferensi-konferensi lanjutannya. Setelah mengetahui seputar Museum Konferensi Asia Afrika, lantas apa dampak yang dihasilkan dari berdirinya Museum KAA? Hadirnya Museum KAA memberikan dampak luas untuk masyarakat sebagai sarana edukasi untuk mengingat kembali bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dan sejarah-sejarah yang tidak boleh dilupakan. Museum bukan hanya sekedar bagian sejarah di masa lalu, namun lebih dari itu, ia merupakan manfaat dan pembelajaran untuk bangsa kita ke depannya. Menurut informasi resmi dari Museum KAA, Bandung Historical Study Games menjadi media dan strategi belajar nilai-nilai Konferensi Asia Afrika yang lebih baru dan rekreatif serta edukatif. Museum saat ini didorong untuk melakukan The Power of Museum. Menurut ICOM, museum mesti melaksanakan kegiatan yang berkelanjutan agar museum ini menjadi agen perubahan di masyarakat. Nah, ada yang namanya Komunitas Sahabat Museum KAA
yang tidak hanya menjadi sarana hiburan atau wisata, namun mendorong anak-anak muda dari berbagai latar belakang untuk aktif dan menerima edukasi dan juga berkegiatan di museum. Karena sama-sama kita tahu, peran anak-anak muda yang dilatih menjadi pemandu museum, membahas film dan buku, hingga menyelenggarakan acara, itu merupakan hal yang penting dalam membangun generasi bangsa. Sehingga menjadi suatu kewajiban, museum ini dapat dijangkau oleh anak muda dan seluruh kalangan masyarakat, sehingga dipercaya mampu merubah perilaku masyarakat menjadi lebih baik.